Kalau 10 menit, kita patokan 10 menit ya. 10 menit itu ada 2 sampai 3 kali mules ilang mules ilang. Nah, itu namanya kontraksi. Wah, oke. Bayinya kecil tuh, otomatis ASI yang diproduksi oleh ibu di awal lahir itu ya tentunya sedikit itu, karena produksi ASI ibu tuh memang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Aku kayak bertanya sih lebih ke kayak kalau misalnya, ibunya memang kondisinya udah bugar gitu, apakah IMD itu bisa digantikan bapaknya? Halo, selamat datang di Halodoc Talks. Kali ini bersama saya Fibriani Elastria. Nah, hari ini kebetulan adalah Hari Keluarga Nasional. Jadi sebelum kita bicara mengenai keluarga, kita juga mau bicara mengenai satu role yang sangat mulia dan kadang-kadang jarang dibahas secara mendalam dan secara real, yaitu perjalanan menjadi seorang ibu. Nah, kalau kita dengar di sosial media, biasanya yang diceritakan indah-indahnya aja gitu kan. Padahal seringkali banyak tantangan atau kebingungan yang juga dialami, terutama di saat ini adalah perjalanan pertama menjadi seorang ibu. Untuk itu, saya ditemani dengan tamu-tamu spesial hari ini yang akan membuat pembicaraan kita jadi lebih seru. Ada Ibu Bidan dan ada Ibu Dokter Lakasip. Ada lagi nih satu tamu spesial yang juga bahkan sebetulnya menjadi salah satu tim saya juga di Halodoc yang juga menjadi calon ibu ya saat ini. Kira-kira kalau ada satu kata yang menggambarkan perasaannya Tata sebagai calon ibu apa tuh? Sebenarnya sekarang ini perasaannya tuh campur aduk banget ya Bu, gitu, mixed feelings gitu. Jadi karena ini kehamilan pertama juga, jadi aku ada kayak, aduh happy banget, excited banget untuk menyambut kelahiran anak pertama. Tapi sebenarnya juga khawatir kayak, aku nih udah siap belum ya gitu. Kayak sekarang nih dengan proses kehamilannya aja kayak aku suka banyak merasakan kayak apa kayak rasa-rasa oh ini ternyata hamil tuh gini ya nggak apa namanya, yang dibayangkan, semudah yang dibayangkan, ternyata sulit juga gitu. Jadi antara excited sama juga jujur saya agak takut dan bingung sih, Bu, gitu. Takut dan bingung. Betul. Nah, kebetulan kita punya dua expert nih. Jadi, Tata, do not hold yourself. Ask away, apapun yang mau ditanya. Mungkin kita bicara mengenai kebingungan-kebingungannya Tata, terutama ini udah mulai menjelang mau masa melahirkan ya, Iya. gitu. Kira-kira apa tuh rasa rasa bingung yang seperti apa sih yang mau dipertanyakan? Kalau sekarang tuh saat ini tuh bingungnya yang di kehamilan adalah perasaan-perasaan kayak masalah, mmm, apa ya, kayak kalau sekarang nih aku pertama sering banget perut aku tuh rasanya kayak tegang banget gitu loh. Terus aku tuh bingung gitu, aku juga konsultasi ke dokter, apa maksudnya kandungan aku, OB-GYN gitu. Ini kenapa sih perut kok sering tegang gitu. Kalau aku baca di media sosial katanya, "Oh itu kontraksi palsu," gitu. Tapi dokter aku sih menenangkan ya jawabannya, Dok, kayak misalnya, mungkin ini karena biasanya kalau hamil itu asam lambung jadi perutnya kembung gitu. Tapi aku juga jadinya penasaran gitu, emang gimana sih sebenarnya kontraksi palsu itu gitu? Apakah, maksudnya gimana cara bisa membedakan, oh ini kontraksi palsu, oh ini tuh bukan kontraksi, oh ini tuh asam lambung aja, kayak gitu sih. Stres aja sama kerjaan. Bu Fitri sih gitu kan. Aku nggak nyebut ya, Bu. Gimana mungkin lebih dari Wiwit ya? Oke. Yang pertama untuk kecemasan ya, kecemasan yang dialamin oleh moms itu wajar ya kalau apalagi udah mendekati persalinan nih ya, itu rata-rata memang untuk anak pertama moms baru itu pasti merasakan itu normal, wajar. Tapi ya, apa namanya, persiapan-persiapan itu, perlu dilakukan menjelang persalinan ini nanti nih, biar ibu siap, biar nggak terlalu stres, biar nggak terlalu mikir yang kemana-mana. Kadang banyak pasien saya justru, searching-searching gitu kan ke Google, ke, TikTok lah, Facebook lah, apa pokoknya Aku scrolling TikTok terus sih. heeh, terus kadang sampai ya kalau misalkan memang informasinya itu memang, apa namanya, relevan, bener, itu oke, tapi kadang ada beberapa informasi yang memang tidak sesuai gitu kan. Nah, terus untuk kontraksi palsunya nih ya, kontraksi palsu sama kontraksi asli, itu memang berbeda. Kalau kontraksi-kontraksi palsu itu, dia munculnya mau-mau dia, mau kadang siang, mau kadang pagi, mau kadang malam gitu kan, dan nggak teratur gitu kan. Kadang pagi kenceng nih perutnya, nanti siang enggak, hilang, biasa aja gitu. Kadang siang mules, kenceng nih,
nanti sore nggak ada gitu, itu namanya palsu. Tapi kalau kontraksi asli itu dia teratur. Jadi biasanya kalau saya, info ke pasien itu, "Bu, lihat di jam." Di jam itu biasanya kalau 10 menit, kita patokan 10 menit ya. 10 menit itu ada 2 sampai 3 kali mules ilang mules ilang. Nah, itu namanya kontraksi. Perutnya kenceng, keras, agak kayak kram mohed tuh. Nah, kayak gitu. Itu durasinya 2 sampai 3 kali. Mules ilang 2 terus sampai gitu. 3 kali dalam 10 menit. Dan 10 menit, itu rutin dan nggak akan hilang. Teratur gitu. Itu udah mendekati fase persalinan. Tapi kalau misalkan masih 1 jam sekali atau mungkin, eee, kayak misalkan pagi, siang, sore hilang gitu, itu berarti masih lama, masih belum. Kalau Gitu. rasa sakitnya sendiri itu juga menjadi indikasi atau belum tentu, Bu? Rasa sakit biasanya diimbangi sama kram ya, Oh. kram. Kadang ada yang, cuman ngerasa ngilu-ngilu aja nih di bawah panggul nih, di sini nih. Nah, itu biasanya karena kepalanya udah masuk panggul. Nah, kalau kepalanya udah masuk panggul nih begini, namanya kepala bayi, nyenggol sama tulang panggul kita gimana, linu kan rasanya. Nah, kayak gitu. Dengernya aja udah mules lagi aku, Mbak. Padahal udah Kayak berlalu. gitu, Oke, jadi kalau dari penjelasan Bidan Wiwit tadi bukan masalah sakit atau tidaknya, tapi lebih kepada waktunya tadi ya, dalam durasinya. 10 menit durasi, apakah dia memang konsisten muncul 2 sampai 3 kali. Kalau memang iya, berarti itulah yang kontraksi yang asli. Begitu, Ta. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Itu kan tadi lebih ke kayak soal ada rasa yang konsisten ya, Bu. Tapi kalau misalnya nih Bu Bidan, aku juga sering baca gitu di TikTok, kadang tuh ada yang sampai keluar, apa, kayak lendir, flek gitu ya. Terus habis itu disertai juga dengan, apa katanya, pecah, ketuban. Nah, itu tuh jadi apakah selalu, maksudnya kayak, apakah harus selalu konsisten rasa sakitnya atau bisa tiba-tiba cuman, oh muncul doang nih lendir atau pecah ketuban, itu tuh udah jadi salah satu tanda bahwa itu mau melahirkan? Jadi judulnya ke tanda persalinan ya? Betul. Oke. Tanda persalinan itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama mulusnya teratur, kontraksi, tadi kontraksi asli ya. Tanda yang kedua itu keluar flek atau lendir darah, tadi yang sambil disampaikan ya. Terus tanda yang ketiga ini, itu keluar ketuban. Nah, pecah ketuban, ketuban ini bisa pecah bisa merembes, ada 2. Nah, bedanya kadang ibu bingung, "Bu, ini saya kencing, ketuban, apa keputihan?" Gitu kan. Bisa dilihat dari aromanya. Kalau ketuban itu dia baunya amis anyir, khas. Kalau kalau air kencing kan dia baunya, pesing ya. Nah, itu bedanya di situ. Terus kalau pecah, dia itu bur gitu. Jadi kayak orang ngompol tapi nggak ketahan. Biurnya langsung banyak gitu. Langsung gitu Mhm. keluar gitu. Tapi kalau misalkan merembes, dia sedikit-sedikit. Tiba-tiba 30 menit basah celana dalam, basah kuyup gitu. Terus tiba-tiba 30 menit lagi basah kuyup. Nah, itu, arahnya bisa jadi merembes ketubannya. Dari 3 ini tadi, apa, kontraksi, flek, sama ketuban, itu bisa tiga-tiganya muncul, bisa 2 aja, bisa salah satu. Jadi tidak semuanya harus ada. Nah, tapi poin yang penting tadi, kalau misalkan ketuban ini, dia udah pecah, belum ada mules, belum ada flek, langsung ke Bu Bidan atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Gitu ya. Karena apa? Ketuban ini, ada waktunya, jadi nggak boleh lama-lama. Jadi indikasi yang paling utama adalah si ketuban tadi. Ketubannya ini jadi normalnya nih ketuban, bagusnya ya, itu pecah di pembukaan lengkap. Ya, jadi pecah ketuban bayi lahir. Bagusnya sih begitu. Jadi sebenarnya pada saat udah pembukaan lengkap baru tuh ketubannya pecah itu ya? Bagusnya gitu. Tapi ada beberapa kondisi dia pecah ketuban duluan belum ada pembukaan. Kalau begitu gimana tuh, Bu? Nah, tergantung kita lihat dulu kontraksinya. Kan ada 3 poin nih tanda persalinannya. Kita lihat kontraksinya. Kalau kontraksinya bagus, misalkan pembukaannya masih 1, 2 biasanya kita pantau dulu. Tapi kalau misalkan, kontraksinya dia nggak ada, ketubannya udah ngocor sor-soran,
apalagi dia anak pertama. Kalau anak pertama biasanya kan lebih lama nih, ibaratnya jalan belum pernah dibuka nih. Nah, biasanya dia prosesnya lebih lama nih. Beda sama anak yang kedua, ketiga. Dia kan udah ada jalan, biasanya lebih cepat. Pembukaan satu, kedua, dua, ketiga itu memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Hmm. Bertanya lagi Bu Bidan, kalau misalnya tadi itu kan kalau yang kita harus segera ke rumah sakit atau ke bidan itu ketika pecah ketuban. Tapi kalau misalnya hanya ada kontraksi, itu apakah pada saat jeda 2-3 menit, 2 sampai 3 kali jeda sampai 10 menit itu kita langsung ke rumah sakit atau ada yang lagi apa pada saat yang lebih cepat lagi? Soalnya kan katanya kalau misalnya pembukaannya masih 1-2 kan nanti disuruh pulang lagi tuh. Nah, jadi kayak kapan sih sebenarnya bisa tahu, oh ini harus ke rumah sakit nih kalau Oke. kontraksi aja ya gitu. Jadi kalau misalkan hanya muncul kontraksi aja nih ya, gitu. Tadi yang penting lihat durasinya 10 menit ada 2 sampai 3 kali. Itu berarti sudah masuk fase persalinan. Nah, kalau semuanya aman, nggak ada ketuban pecah, ibu bisa nunggu nih. Tapi yang tahu kuat ama enggaknya itu ibu ya. Jangan sampai ibu sampai dipapa-papa baru ke rumah sakit gitu. Kadang gitu sampai saya nggak mau ke rumah sakit dulu, takutnya nanti nyampe sana suruh pulang lagi gitu kan. Jangan sampai begitu dateng udah nggak kuat gitu loh. Jadi yang tahu kondisi ibu, ibu sendiri nih. Oh, oh udah kayaknya udah sakit banget nih. Rasanya aduh saya udah nggak kuat jalan nih. Udah saya berangkat sekarang gitu. Jadi tergantung kondisi ibunya. Ikuti kata hati mungkin ya. Tapi biasanya kalau semakin lebar pembukaannya, itu kontraksinya akan semakin intens dan semakin lama. Jadi makanya saya kadang lihat kalau pasien datang, oh masih seger, oh masih senyum, oh masih buka satu ini mah gitu. Ya, paham ya. Ikutin kata hati aja ya Bu Nani. Ya, obviously buat yang calon ibu baru memang banyak sekali pertanyaannya ya Taya. Jadi Tata tadi bilang juga memang ada konsultasi dengan dokter Opjin kan. Jadi ini pun bisa sambil diobrolin, sambil mungkin nanti bisa diskusi mengenai persiapan kelahirannya sendiri gitu kan. Nah kebetulan memang di Halodoc sendiri juga kita punya banyak dokter Opjin. Jadi buat para moms yang juga mungkin sedang menjalani proses kehamilan menjelang melahirkan, dan tiba-tiba mungkin di waktu-waktu yang sedang emergensi butuh bisa bertanya, silakan membuka aplikasi Halodoc dan bisa menghubungi ke Opjin yang bisa dipilih dari aplikasi Halodoc. Kalau bahkan masih bingung, ini saya udah harus ke Opjin apa mungkin cuman overthinking aja, bahkan bisa tanya Hilda dulu, asisten concierge yang bisa menavigasi para pengguna di luar sana. Tata sendiri gimana rencananya mau melahirkannya apa? Kalau zaman sekarang Bu, kan Bu ini ya namanya birth-plan ya. Plan biasanya kita bikin birth-plan nih mau seperti apa, sama seperti Alisa Dagis ya Bu ya. Ya kalau aku sih sebenarnya birth-plan aku mau normal atau sesar sih sebenarnya apapun itu ya Bu gitu. Tapi kalau ditanya condong ya kemana, condongnya pasti pengennya sih normal gitu. Tapi kalau bisa sih agak kalau bisa painless ya Bu ya. Nggak sakit. Padahal semua orang kayak udah nakutin kayak, "Rasanya sakit banget loh," gitu kayak kontraksi gitu kan. Tapi ya, itu kan tadi kata Ibu kan, journey-nya kan ya gitu, harus nikmati semua prosesnya gitu. Jadi jangan bayangin sakitnya. Bayangin, oh iya nanti aku ngelihat baby, muka bayinya sehat, nangis, kuat. Oh ya Allah itu jangan bikin sakitnya hilang gitu loh. Kalau udah mikirin stres duluan, udah kemana-mana mikirnya. Iya. Tuh ya. Jadi kalau aku sih lebih pengennya memang normal gitu kalau misalnya bisa, tapi dan kalau bisa ya tidak ada rasa sakitnya. Karena aku nggak kebayang nanti tuh sebenarnya karena ini mungkin pertama ya, jadi nggak tahu nanti tuh pada saat di ruangan bersalin tuh akan seperti apa sih Bu gitu prosesnya, terus kayak ya kan kalau misalnya di sinetron-sinetron gitu kan bukan cuma kayak ngeden aja gitu kan teriak kayak Tanpa dulu suami sebesar. betul sampai melahirkan. Walaupun harapannya di ruangan bersalin bisa secantik Alisa ya Bu gitu. Iya benar. Jadi pengen kayak lebih tahu kalau misalnya di ruangan bersalin tuh nanti gimana sih kalau normal, kalau misalnya apakah misalnya awalnya normal nih apakah bisa tiba-tiba berganti jadi Iya, section tadi. gitu. Yang itu tadi kondisi yang tidak terduga seperti misalkan ternyata sudah pembukaannya bagus, pembukaannya lancar nih tiba-tiba di pembukaan 6 stuck berhenti nih nggak nambah 6 terus ada tuh. Nah kayak gitu berarti ada sesuatu nih kenapa bisa sampai pembukaannya nggak nambah. Biasanya rata-rata itu panggulnya.
Panggulnya sempit jadi kepalanya nggak turun, ada yang Kalau panggul sempit itu bisa dilihat dari kapan ya, Bu? Maksudnya apakah sekarang tuh sudah terlihat apakah saya sempit? panggilnya kalau ini tinggi badan sih, tinggi badan. Oh, dari tinggi badan. Tinggi badan 155 itu batasnya. Kalau kurang dari 155 biasanya dia cenderung ke lebih sempit panggulnya. Oh. Gitu. Aku pikir dari justru memang dilihat dari ukuran panggulnya bukan tinggi. Enggak juga berarti ya Bu bedanya. Jadi tidak hanya dari ukuran panggul ya, tapi tetap dari tinggi badan juga biasanya gitu rata-ratanya. Jadi kalau saya ada pasien kira-kira tinggi badan 150 ke bawah, saya udah waspada, berat badan bayi nggak boleh gede-gede. Maksudnya gede Biar berapa tuh, Bu? nih gitu. Amannya berapa tuh, Bu? Amannya Gede? 2,5 sampai 3 kilo untuk anak pertama. Oh. Biar nggak ngap ngedennya. Bayangin 4 kilo, ngeluarin 4 kilo gimana sih ngeden? Yang 2,5 kilo aja ngos-ngosan kan gitu. Jadi biasanya kita planningnya gitu. Jadi ngelihat kondisi pasiennya pas, oh dia tinggi badannya sekian, oh berarti saya prepare nih. Kalau saya biasa gitu ya ke pasien, saya prepare, oh ini ibu harus diet begini. Kita kita pantau berat badan bayinya USG sama pas kontrol rutin bulanan di bidan. Ini kelihatan, oh nanti, oh ini berat badannya udah mau 3 kilo, 3,5 misalkan, udah gede kan. Nah untuk berat badan 3,5 dengan tinggi 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 ibunya itu 155 kurang dari 155 lah ke bawah, itu ada resiko ke sana. Dan biasanya tandanya kepalanya nggak masuk panggul di usia trimester 3. Makanya kadang pasien-pasien yang datang trimester 3 kepalanya belum masuk panggul, anak pertama arah curiganya ke sana. Trimester 3 itu kan ada 3 bulan tuh, Bu. Itu dari 7, 8, 9 kah? Dari 7 kah harus udah masuk? Apa dari 8? Belum tentu, kadang ada yang 7 belum masuk, 8 baru masuk, ada yang 9 bulan baru masuk kepalanya. Oh, jadi beda-beda juga ya, ya Ibu? Oke. Oke. Kalau tadi disebutkan bukaannya bisa kadang-kadang stop di bukaan 6 gitu ya, Bu. Sebetulnya bukaan itu secara normalnya sampai berapa sih? Jadi pembukaan itu hanya 10. Oh, ada 10. Yang ngebuka itu mulut rahim. Jadi kan vagina itu kan, jadi lubang misfi masuk, dalam itu ada mulut rahim. Makanya kita kenapa periksa dalam, yang di dalamnya yang diperiksa. Ini pembukaannya itu dari 1 sampai 10 buat jalan lewat bayi. Nah kalau ininya masih pembukaan 6 misalkan masih segini kan belum maksimal, nggak bisa dong bayi keluar. Jadi ini benar-benar harus dibuka dulu pintunya. Dulunya ini pintu rahimnya ini gitu. Sementara kalau yang memang pada dasarnya sudah berplan dari awal harus C-section seperti aku waktu dulu itu kan kebetulan karena punya thalassemia minor, jadi ya dari awal dokter udah bilang kamu itu nggak akan bisa ngeden. Jadi sudah ada plannya, oke tanggal berapa, jadi pilih tanggal. Nah, jadi aku sendiri tidak pernah bisa ingat sebenarnya aku ngalamin kontraksi apa enggak. Tapi aku ingat udah pilih tanggal cantik pun ternyata tiba-tiba seperti 2 minggu sebelumnya diare. Terus tiba-tiba begitu dibawa ke emergency sudah harus melahirkan. Jadi tanggal lahirnya pun jadi maju. Itu sebenarnya diare itu apakah juga salah satu indikasi apa itu memang salah makan aja gara-gara makan padang waktu itu? Jadi itu bisa jadi gini, memperburuk kondisi ibu dan janin. Jadi kita memang merencanakan mau SC tanggal sekian, tapi ada kondisi-kondisi tertentu tiba-tiba darurat nih, harus namanya sito kalau di kesehatannya. Jadi emergency, tiba-tiba misalkan harusnya tanggal 25 SC, tanggal 20 dia kontraksi. Nah, itu berarti harus tindakan darurat. Jadi di luar planning gitu. Sama halnya mungkin diare, kalau kondisi ibu mungkin posisi lagi drop, udah drop, bayinya juga nanti pasti kan ke bayi kan pengaruhnya kan, kalau ibunya nggak bagus, bayinya nanti nggak bagus, kurang cairan, dehidrasi, takutnya arahnya ke sana. Jadi intinya berusaha semaksimal mungkin, pikirkan yang indah-indah, habis itu pasrah dan tawakal, begitu ya. Bantu doa. Dibantu dengan doa. Oke. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke topik setelah melahirkan, momen tepat setelah melahirkan, karena kadang-kadang nih momen ini tuh nggak banyak dibicarakan, yaitu mengenai IMD, inisiasi menyusui dini, gitu. Mungkin di sini kita bergerak nih ke arah Dokter Meta ya. Kira-kira
banyak orang itu termasuk aku sendiri nih Dok, waktu itu cuman taunya oke pokoknya siapin, pompa gitu kan, terus pompanya dibawa udah ke rumah sakit misalnya, tapi jujur bahkan masih nggak tahu cara pakainya gimana. Ya mungkin zaman dulu juga informasinya nggak banyak. Mungkin dari dokter kira-kira ada informasi atau edukasi yang bisa disampaikan supaya para calon ibu ini juga punya persiapan yang mungkin mereka sebelumnya nggak pikirkan? Iya, jadi nih penting banget nih, soal menyusui ini nanti ya. Jadi sebenarnya proses menyusui ini tuh bisa dipelajari dulu dari sejak kehamilan nih. Nih mumpung Mbak Tata dari 29 ya. Mhm. Jadi kalau dari WHO tuh dari mulai 28 minggu itu tuh sudah disarankan untuk konsultasi tentang laktasi. Nah, sebaiknya memang pas konsultasi itu disertai support system ya, jadi sama suami, sama, mertua atau ibu gitu ya. Nah, sebenarnya ada proses dalam tubuh ibu ya, seperti tadi udah dijelaskan oleh Bu Bit tentang, proses alami tentang kehamilan. Tentunya menyusui pun juga proses yang alami dan ASI itu terbentuk dari 3 kali proses laktogenesis istilahnya. Mhm. Laktogenesis itu artinya dalam tubuh, ibu ketika baru hamil di usia 16 minggu, payudara kita tuh sudah mulai terbentuk proses untuk persiapan terbentuknya ASI. Jadi makanya ada di beberapa ibu yang ketika umur 16 minggu tuh ada yang sudah ngerasa, "Kok basah ya payudaraku?" Atau udah ngerembes. Tapi idealnya, nggak basah juga karena kan memang ketika lagi hamil oksitosinnya meningkat, oksitosin ditekan oleh hormon hamil. Jadi sebenarnya tidak keluar ASI-nya. Tetapi ada beberapa ibu yang dari sejak usia 16 minggu sudah mulai basah payudaranya. Nah, itu normal. Nah, kemudian laktogenesis kedua itu ketika nanti bayinya baru lahir. Jadi pada saat baru lahir itu terbentuklah ASI yang pertama kali keluar yang dinamakan kolostrum. Nah, ini pun juga keluar dari baru lahir sampai di hari ketiga. Jadi kalau di 3 hari pertama ibu merasa, "Kok aku pencet-pencet payudaraku belum keluar nih ASI-nya," gitu ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Itu masih dikatakan normal sampai 72 jam pas kelahiran atau sampai hari ketiga, gitu. Nanti laktogenesis ketiga pun setelah 3 minggu pasca lahir, tuh pembentukan ASI lebih banyak lagi. Karena kan memang sudah mulai peralihan dari ASI yang awal, kolostrum, terus kemudian ASI transisi sama ASI matur. ASI matur tuh yang udah yang putih gitu ya. Nah, kita bicara ketika pasca lahir yang tadi dijelaskan tadi, sebenarnya dengan ketika bayi itu keluar, itu hormon oksitosin ibu tuh langsung terbentuk. Jadi otomatis dalam tubuh ibu tuh sudah siap untuk proses menyusui secara alami gitu Oke. kan. Nah, dengan dilakukannya IMD atau inisiasi menyusui dini, ketika bayi diletakkan ke dada bundanya, ke dada mams, Mhm. dan kemudian selama 1 jam ya. Kenapa 1 jam? Karena ketika diletakkan ke dada mams-nya, bayi itu mulai, mengeluarkan insting alaminya. Mmm. Nah, ketika insting alaminya keluar untuk IMD, tubuh mams itu langsung produksi laktogenesis kedua itu sangat bagus. Jadi dia akan keluar otomatis. Dengan kata lain, kalau kita bisa melalui proses IMD ini dengan baik, itu bisa, salah satu langkah untuk keberhasilan menyusui di kemudian harinya. Mhm. Sebenarnya itu. Jadi makanya sebenarnya langkah IMD itu, kalau dilakukan dengan baik, itu akan bermanfaat lebih baik. Nah, tentunya ada syaratnya nih kalau IMD. Ketika melahirkan, ibunya bugar, artinya bugar tuh tidak dalam kondisi tensinya tinggi, atau tidak dalam kondisi yang lagi banyak darah, terus dia akhirnya lagi dalam kondisi darurat gitu ya. Jadi ibu bugar, bayi pun bugar. Jadi bayi bugar tuh ketika lahir menangis, kemudian gerakan ototnya kuat Mmm. gitu ya, terus berat badan tadi udah di atas 2,5 lah gitu. Nah, itu boleh dilakukan IMD. Nah, IMD itu manfaatnya salah satunya adalah ketika bayi diletakkan ke dada, ibunya, itu akan merasa lebih hangat. Nah, Mmm. kemudian dia muncul insting insting alaminya yaitu gini, eee, dia akan melihat insting visual mata. Dia akan melihat puting ibu atau areola ibu ini lebih hitam. Kan ketika kita melahirkan kan lebih hitam nih ya, Iya. lagi hamil mendekati lahir makin hitam nih. Ternyata itu tuh pemberian Allah buat insting bayi, ketika dia melihat area yang hitam, dia akan mendekat sendiri, gitu. Terus kedua, dia akan mencium bau kolostrum pertama kali. Jadi ketika dia mendekati ke arah puting, itu bau kolostrum pertama kali itu baunya seperti ketuban yang masih steril, yang masih dalam perut tuh. Jadi Jadi dia familiar gitu. familiar, akhirnya dia insting tuh, dia akan mendekat. Jadi ketika diletakkan tuh dia belum mendekat, tapi dia akan mendekat sendiri berjalannya waktu, makanya butuh waktu 1 jam. Nah, terus yang terakhir ketika dia lagi mendekat, kaki dia mulai menendang-nendang perut. Nah, sebenarnya itu juga ada manfaatnya. Jadi ternyata ketika dia menendang-nendang perut, kakinya untuk mendekat ke arah puting atau ke payudara, itu justru membantu ibu untuk kontraksi lebih baik, untuk pengeluaran plasenta. Oh.
Jadi IMD itu sangat bermanfaat sekali kalau bisa dilalui gitu. Jadi ibunya bisa lancar melahirkannya karena dibantu didorong untuk mengeluarkan plasentanya dengan kaki bayi, kemudian bayinya mendekat ke payudara, dan biasanya IMD 1 jam itu di menit baru lahir sampai 20 menit, itu tuh dia proses instingnya keluar. Dia proses insting visual melihat, mencium, kemudian mulai menendang. Nah, di menit ke-20 sampai 40 baru dia mendekat ke sini, dia baru mulai jilat-jilat. Dia mengeluarkan air liur dulu, dia jilat-jilat dulu sekitarnya nih. Sampai 40 menit pertama. Lama Nah, juga ya? lama juga. Nah, setelah 1 jam baru kayak dapat nih targetnya nih, baru dia hisap-hisap, dia patuk-patuk gitu. Memang belum menyusu secara sempurna tapi udah mulai ngenyot si puting ibunya. Jadi kenapa IMD itu harus 1 jam, karena ternyata sepenting itu manfaatnya, luar biasa. Tentunya ya memang ASI-nya sangat bermanfaat buat bayi karena kandungan antibodi yang pertama kali keluar tuh sangat luar biasa untuk mencegah penyakit buat bayi gitu. Dan tadi buat bundanya tadi membantu kontraksi sehingga mencegah terjadinya perdarahan pasca lahir. Karena kan perdarahan pasca lahir kan salah satu kematian terbanyak ya kalau misalnya tidak diatasi gitu ya. Salah satunya bisa dicegah dengan IMD tuh, nyasi menyusui dini. Terus kedua ya akhirnya payudara kita akan memproduksi ASI-nya itu lebih cepat, lebih dulu dibanding ibu yang tidak melakukan IMD gitu. Jadi sangat luar biasa sebenarnya inisiasi menyusui dini ini. Tapi tentunya balik lagi tadi syaratnya ibu bugar, bayi bugar. Tapi kalau misalnya ternyata ketika bayinya lahir ternyata bayinya gak bisa nafas nih, atau dia lemah, kuplek gitu istilahnya, lemah, otopet lagi nih, ya tentunya diatasi dulu, dimasukin dulu ke mungkin ke inkubator atau diatasi dulu gawat daruratnya, mungkin nggak bisa lakukan IMD. Begitu juga dengan ibunya ketika pas lahir juga dia mengalami gawat darurat, ya tentunya diatasi dulu. Nah, mungkin kalau buat bunda-bunda yang tidak mengalami IMD ini bisa dibantu dengan pumping gitu di awal, hanya untuk merangsang si areola dan puting bunda. Wow, aku yang sudah mengalami aja masih yang kayak dulu waktu saya masih baru melahirkan pada kemana ini dokter untuk anak tasi dan bidan, informasinya masih sangat terbatas kalau 15 tahun lalu ya dok. Kalau Data kira-kira masih ada pertanyaan nggak terkait sama IMD ini Tak? Aku sebenarnya IMD itu cuma dengar-dengar aja sih, belum tahu kayak jelasnya sih IMD itu kayak gimana. Tapi tadi penjelasan dokter Meta tuh justru malah kayak bikin aku teredukasi bahwa ternyata IMD tuh harus 1 jam. Karena aku pikir kayak oh yang penting nempel aja gitu, maksudnya yang aku tahu gitu, nggak perlu ada waktunya gitu. Tapi tadi aku pengen bertanya sih lebih ke kayak kalau misalnya ibunya memang kondisinya tidak bugar gitu, apakah IMD itu bisa digantikan bapaknya? Puting bapaknya menghitam juga. Apa maksudnya sebenarnya tuh lebih kayak maksudnya kan mungkin karena ibunya gak bisa, tapi kan itu kan juga bagus buat bayinya kan. Apakah bisa ditempelin ke bapaknya atau harus ibunya sih sebenarnya? Sebenarnya tadi kalau memang ada indikasi-indikasi tertentu kayak ibu tidak bugar, sebenarnya bisa sih kita letakkan ke dada bapaknya karena lebih untuk menghangatkan sih tujuannya gitu. Tapi memang bonus untuk merangsang ASI ya nanti ketika ibunya sudah bugar baru mulai anaknya diletakkan ke dada bundanya. Jadi istilahnya nggak ada kata terlambat, nggak apa-apa. Jadi yang penting ibunya sehat dulu, bugar dulu, bayinya bugar, setelah itu baru dilakukan IMD. Jadi IMD tuh misalnya kalau tidak bisa dilakukan pada saat pasca lahir, bisa nanti dilanjutkan setelah setelah ibu atau bayinya bugar. Dan tadi dokter juga sempat bilang di awal-awal mungkin ASI yang keluar itu masih sedikit. Sedikit itu kira-kira sedikit apa dok? Iya, jadi ketika ASI baru di awal lahir itu ternyata lambung bayi pun juga masih kecil banget, masih sebesar kelereng. Jadi volume minumnya pun baru 5 sampai 7 mili. Nah, oke, bayinya kecil tuh otomatis ASI yang diproduksi oleh ibu di awal lahir itu ya tentunya sedikit itu karena produksi ASI ibu tuh memang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi Masya Allah tuh memang Allah tuh udah memberikan paketnya. Ketika bayinya butuhnya sekian, yang dikeluarin sekian gitu kan. Nanti begitu bayinya nambah umur, udah umur 1 minggu, udah mulai lambungnya agak membesar, sebesar kelereng agak besar, udah mulai antara 20 sampai 30 mili, mulai membesar lagi, payudara kita udah mulai berisi lagi gitu. Jadi mengikuti kebutuhan bayi. Tuh. Karena aku ingat pertama kali banget aku coba mompa waktu baru selesai melahirkan, itu keluar kan sedikit sekali. Tapi karena tidak punya informasi, tidak teredukasi, waktu itu jadi aku pikir kok sedikit banget, ini ada manfaatnya apa enggak. Dan suami aku yang juga lebih tidak teredukasi lagi bilang kayaknya ini nggak bagus, udah dibuang aja ya. Padahal itu yang pertama. Jadi kalau aku ingat-ingat dok itu salah dong ya. Iya, jadi Sedang marahin dia sekarang dok. Cari alasan.
Jadi sebenarnya justru malah ASI yang pertama kali keluar itu tuh warnanya nggak putih, dia masih kayak bening kuning, Iya. terus kental kayak minyak gitu. Itu iya betul. Dan kadang-kadang memang tiap minggu beda-beda, ada yang kuning, ada yang putih kekuningan, ada yang kental, dan itu tuh sangat teksturnya tuh sangat konsistensinya tuh sangat kental gitu. Jadi memang belum bisa kalau dipompa, paling kita bisa perah dengan tangan untuk di awal ya. Karena waktu itu ada pasien saya juga, ketika dia baru lahir dia pasang pompa nih, yang ada ASInya nggak keluar, lecet. Jadi saya baru masuk mau konsultasi gini, lecet udah besar banget, padahal baru banget lahir, belum ada 1 jam, belum ada 2 jam 3 jam, ternyata dia dari awal udah pompa gitu. Iya, jadi suami juga diedukasi karena di saat kita kayak gitu kan kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya what's going on gitu. Tapi meskipun kita tahu tapi mungkin suami nggak tahu informasi, nanti kita juga jadinya kitanya masih di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga nggak tahu apa-apa gitu. Jadi paling nggak ya jangan sampai kayak aku ya waktu itu disuruh buang gitu. Nanti saya pulang ke rumah. Tapi satu lagi nih Kak, jadi kalau pas baru lahir juga penting juga buat para moms, bayi itu ternyata masih punya cadangan makanan dalam tubuhnya dan bisa masih bertahan sampai 3 hari sampai 7 jam pasca lahir. Jadi buat moms yang merasa kok gue nggak keluar ya ASInya, kok cuma sedikit, kok belum bengkak ya, nggak kayak orang-orang nggak pakai pompa gitu, jangan khawatir, tetap lakukan susui langsung, posisi skin to skin, dan menyusui secara langsung. Ketika bayinya menghisap, justru ketika bayi menghisap itu barulah tubuh bundanya tuh memproduksi ASI, memproduksi hormonnya ke-trigger. Jadi intinya ketika nanti moms merasa tidak ada ASInya, nah susuin aja dulu. Karena ketika bayi menyusui, baru tubuh moms itu mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi ASI. Karena dalam tubuh moms tuh ada hormon oksitosin sama prolaktin. Di mana hormon oksitosin itu hormon cinta, hormon happy, jadi nggak boleh stres. Iya. Betul Dok, aku jadi inget waktu pertama kali menyusui, dan semakin anak itu sering nyusu semakin besar juga produksinya kan. Tapi yang aku ingat adalah momen dimana kayak di saat dia semakin sering dia nyusu tuh rasanya kayak ada butterfly, kupu-kupu keluar dari tubuh kita, kayak bahagia yang tidak pernah terasa sebelumnya, yang memang kayak oh ini loh, ini yang namanya true love tuh kayak gini, kayak I will die for this person. Oh ini kembali lagi melihat ke suami, oh ternyata segitu aja. Nggak apa, bercanda. Aku sayang kamu. Anyways, oke, lanjut mungkin dari tadi inisiasi menyusui dini sekarang ke masa nifas. Nah ini juga yang seringkali nggak banyak yang bahas nih, padahal itu adalah betul-betul bagian dari perjalanan melahirkan. Kira-kira kondisi ibu di saat masa nifas itu seperti apa gitu Dok, atau bidan lah? Jadi masa nifas itu kan biasanya dari bayi lahir sampai 40 hari ya, itu masanya. Kondisi ibu biasanya untuk yang ibu-ibu menyusui nih, pentingnya menyusui juga nih ya, untuk yang nifas itu biasanya bagus untuk kontraksi nih, merangsang kontraksi. Jadi begitu bayi menyusu, ada rangsangan otomatis ke rahim. Rahim akan makanya biasanya rata-rata ibu-ibunya itu merasa, aduh bu, perut aku kok sakit ya. Nah itu. Jadi proses penyembuhan, pemulihan rahimnya itu akan lebih cepat, lebih bagus daripada yang tidak menyusui langsung. Itu refleks dari reaksi alaminya begitu ya. Terus nifas itu ada beberapa bagian nih, dari 1 sampai 3 hari, 4 sampai 7 hari, itu terbagi-bagi ya. Jadi kalau untuk yang pertama itu namanya pengeluaran lohea ya. Pengeluaran loheanya itu ada lohea rubra untuk yang pertama kali. 1 sampai 3 hari. Pertama itu keluar darahnya warnanya seperti head merah gitu. Itu sampai 3 hari biasanya. Untuk yang selanjutnya sanguilenta loheanya. Nah, itu di hari ke-4 sampai ke-7. Nah, itu warnanya udah mulai merah kekuningan. Nah, udah mulai pudar. Terus yang ketiga serosa. Lohea serosa itu dia hari ke-7 sampai 14. Jadi 2 minggu. Dia itu warnanya udah kekuningan agak ke putih. Nah, kan terus udah mulai agak berkurang. Nah, itu. Terus yang ketiga lohea alba. Terakhir, yang keempat ya. Terakhir itu 2 minggu sampai 8 minggu. Jadi sampai 40 hari itu dia warnanya udah mulai agak putih
kuning pudar lah sedikit dan itu pun sedikit nggak banyak. Kayak keputihan gitu? Hampir ke keputihan gitu. Gimana Tata udah juga mulai, kan kamu anaknya overthinking kan Ta? Udah mulai memikirkan sampai ke masa nifas belum? Ada yang kira-kira mau ditanyakan mumpung nih? Sebenarnya kalau nifas itu apakah memang harus selalu 40 hari atau bisa lebih cepat gitu? Soalnya tuh kayak aku kalau baca-baca gitu yang masa nifas tuh kayak ada yang lebih cepat, terus ada yang misalnya kayak cuma berapa hari terus kayak udah bersih gitu. Terus habis itu tiba-tiba mereka langsung menstruasi gitu, kayak menstruasi normal. Itu sebenarnya jarak dari nifas ke menstruasi normal tuh gimana sih? Jadi kalau dihitungannya sih sebenarnya 40 hari. Tapi ada beberapa kondisi bahkan anak pertama, kedua, dan ketiga tuh beda-beda. Ada yang belum 40 hari udah head. Ada yang sampai 40 hari lebih baru head gitu. Bahkan ada yang sampai anaknya umur 8 bulan atau mungkin setahun dia belum head karena dia menyusui. Jadi hormon menyusui ini juga mempengaruhi ke siklus headnya. Gitu. Soalnya kan kayak kalau misalnya yang lama kan takutnya dikira ada kenapa gitu jalan dari nifas ke menstruasi, apakah kita ada gangguan hormon apa gimana? Oh, ternyata itu bisa impact dari menyusuinya. Menyusui. Nah, tapi jangan salah, kadang ibu-ibu saya nggak head nih aman hubungan gitu. Jangan Gas salah. gitu ya. Biasanya ini yang sering kebobolan. Jadi setelah 40 hari tetap aja ibu bisa hamil kalau hubungan tanpa pengaman gitu. Ya, meskipun ada namanya metode amenorrhea laktasi. Jadi KB alami dari KB menyusui. Tapi angka kegagalannya pasti lebih tinggi gitu. Tetap aja harus KB. Iya, jadi sebetulnya antara masa nifas dan masa menyusui awal ini kan kurang lebih overlap gitu ya, Dok dan Bu Bit ya. Nah, kalau aku sendiri pengalamannya waktu itu masa nifasnya aku nggak terlalu pikirin, dijalanin aja. Tapi waktu itu justru meskipun sudah punya pompa, terus sudah gitu sudah sempat diajarin cara memasas payudara, tapi tetap masih di awal-awal minggu-minggu pertama itu masih ngalamin yang sampai payudara yang keras banget, sampai nyiwu banget gitu. Jadi akhirnya butuh untuk dibantu, untuk dimasas oleh waktu itu kebetulan juga ada yang bidan datang ke rumah gitu kan. Nah, ini mungkin dari Dokter Meta ada tambahan informasi yang bisa disampaikan. Jadi meskipun sudah pulang ke rumah, biasanya di saat itu kan kita udah on our own nih gitu ya, dan mungkin masih ya baca antara membaca informasinya dan dibandingkan menjalani sendiri seringkali belum tentu sama gitu, Dok. Iya, Kira-kira gimana? jadi memang nih 7 hari pertama pasca lahir atau maksimal 2 minggu ya, 14 hari itu masa krusial. Masa ibu juga baru berubah dari hormon hamil ke menyusui, masa baby blues, masa lucu-lucunya tuh. Jadi kita ngerasa kalau pas habis melahirkan tuh kayak rasanya kayak apa namanya, galau gitu ya, sedih gitu ibu. Saya Jadi aja udah galau sekarang. karena pengaruh hormon tadi sama banyak faktor, pengaruh hormon, perubahan hormon, pengaruh perubahan aktivitas tadi beban yang biasa kita tidur nyenyak, ini 2 jam sekali harus bangun netein gitu ya. Terus ketiga berarti ini butuh banget namanya support system. Jadi ayah tuh harus dilibatkan langsung untuk membantu proses menyusui, bukan menyusuinya ya, tapi setelah menyusui mungkin bantu gendongin, bantu sendawakan, bantu untuk mengganti popok segala macam ya. Nah, tapi yang paling penting lagi tuh ketika baru lahir, ternyata tuh natural si bayi itu rata-rata berat badan anaknya turun dulu. Itu yang pertama kali bikin ibu-ibu galau gitu. Jadi begitu baru lahir misalnya 3 kilo gitu ya. Begitu hari ketiga pas mau pulang nih dari tempat bersalin udah 2,8 misalkan udah 2.800 atau mungkin udah mulai menurun dari berat lahirnya, dan itu yang makin membuat kita down gitu kan. Nah, itu jangan panik gitu karena memang semua kelahiran ketika bayinya baru lahir 3 hari pertama itu pasti akan mengalami penurunan berat badan. Itu memang dialami oleh semua bayi. Tetapi ada syaratnya, tidak boleh lebih dari 10% dari berat lahir. Gitu. Jadi kalau kita tetap tadi nyusuin, IMD, nyusuin, kemudian lanjut nyusuin lagi, itu nggak bakal lebih dari 10% sih. Tapi kalau anaknya didiemin, ya lama-lama ya makin turun. Nah, kalau berat badannya mulai turun, biasanya mulai ada reaksi dalam tubuh bayi kuning. Karena kan gini, dalam tubuh bayi itu masih ada bilirubin ya. Bilirubin tuh dimana ketika baru lahir tuh harus keluar, ketika bayinya minum ASI, dia tuh pup, dia pipis. Jadi pipis sama pupnya itu yang membantu mengeluarkan kuningnya bilirubin tersebut. Nah, kalau bayinya masih sama-sama belajar menyusu,
ibunya juga masih baru baru belajar memposisikan ini, berarti kan belum belum cukup nih yang dia dapat. Makanya biasanya bayi di hari ketiga tuh suka mulai kuning badannya. Tetapi kalau fisiologis normal tuh dia mulai berawal dari dahi dulu, dahi, muka. Nah, kalau semakin belum teratasi menyusunya, makin dia dehidrasi, makin dia banyak tidur, dia suka makin turun nanti ke dada, sampailah ke kaki. Tapi kalau udah sampai ke dada, sampai ke kaki, itu ya memang harus diatasi. Karena kalau udah makin kuning semuanya, memang harus dibantu dengan disinar gitu ya. Tetapi kalau misalnya baru muka aja kuning sampai dada, jangan khawatir, susui sesering mungkin, tempel terus skin to skin. Terus di rumah juga bisa dibantu juga dengan sebenarnya dijemur juga sekarang udah nggak apa ya, udah bukan yang hal yang wajib gitu ya dijemur, karena kan memang ada vitamin D3 juga yang mesti diberikan ke bayi gitu ya. Jadi artinya yang penting disusui, yang penting bayi ini tidak dehidrasi. Dan itu di hari ketiga sampai 1 minggu tuh. Jadi di 1 minggu harapannya bayi ini sudah balik lagi ke berat lahirnya. Kalau udah balik ke berat lahirnya itu salah satu tanda produksi ASI kita udah mulai meningkat, udah mulai naik bertahap gitu. Dan kemudian nanti sampai di usia 3 minggunya, karena 3 minggu bayi itu baru laktogenesis ketiga, pembentukan optimalnya si payudara kita tuh produksi ASI makin banyak tuh di minggu ketiga pasca lahir gitu. Jadi biasanya 3 minggu itu tuh lagi kenceng-kencengnya, lagi banyak-banyaknya gitu. Nah, justru ketika di 3 minggu itu sesering mungkin dia harus menyusu dengan posisi dan perlekatan yang benar. Karena kadang kalau posisi perlekatannya nggak benar, dia masih kesulitan menyusui, dan misalnya ternyata ibunya hanya pumping aja nih gitu kan, nanti masuk bulan kedua, ketiga dia makin menurun ASINya. Jadi banyak ibu-ibu yang merasa, "Dok, waktu dulu saya dipompa banyak nih, begitu bulan ketiga kok sedikit," gitu kan. Nah, pertanyaan adalah anaknya di BF nggak? Gitu. Jadi makanya tuh penting banget tuh untuk di awal-awal proses kelahiran. Kalau masalah perlekatan tadi, Dok, itu perlekatan yang benar tuh seperti apa sih? Sebenarnya aku udah ikut beberapa kelas menyusui yang rame-rame gitu. Cuma mungkin dari jauh kali ya, Dok. Jadi kayaknya enggak. Gimana sih perlekatan yang benar gitu? Kayaknya itu penting banget gitu. Terus yang salah tuh seperti apa sih? Iya, betul. Jadi ada posisi dan perlekatan menyusui itu dua apa ya, dua kunci keberhasilan ya. Jadi kayak ini ya SMP, pokoknya sesuai dengan posisinya benar pasti sukses gitu ya. Nah, bayi juga sama. Jadi ketika posisi perlekatannya benar, bayi digendong menghadap ke ibu, kemudian tidak dibedong ya, karena tangan bayi harus merangkul. Yang satu merangkul ke arah ketiak di bawah payudara, yang satu lagi di atas payudara. Kemudian bayi badannya sejajar nih, sejajar, kepala, telinga, bahu tuh garis lurus. Jadi dia merangkul gitu posisinya ya. Kemudian tangan ibunya menyanggah sampai ke bokong bayi. Nah, kemudian yang paling penting adalah latch-nya, perlekatannya. Nah, perlekatan itu adalah areolanya ini harus masuk ke dalam seluruh mulut bayi. Jadi bayi mulutnya buka lebar. Jadi mangap lebar, apa doer ya, bahasa itu doer, areolanya masuk semua sebagian besar. Jadi bukan hanya puting saja, tetapi areola masuk semua ke dalam mulut bayi. Kemudian dia menyusu dengan hisapan dalam. Jadi kita kerasa dari dalam gitu. Jadi pelan tapi lambat tapi dalam hisapannya. Dan ketika dia menyusu itu tidak terasa sakit. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi kalau misal nanti udah nih, Dok, tapi kok sakit banget. Nah, lepasin lagi berarti itu salah tuh, baru puting doang. Dia belum nyampe areola. Jadi ulangin lagi, masukin sampai areolanya masuk semua ke dalam mulut bayi. Kalau pertanyaannya, "Dok, areola saya besar banget nih," gitu kan. Ada juga yang payudaranya besar. Paling nggak sebagian besar areola. Karena apa? Karena di dalam payudara kita, di dalamnya tuh seperti ini nih anatominya. Jadi dia dalam payudara tuh ada kantong-kantong ASI atau alveoli, ada salurannya, sama ada aplikator di ujung nih. Ini putingnya kan. Jadi makanya supaya ASI-nya deras itu harus sampai si salurannya ditekan oleh mulut bayi. Nah, ini saluran itu adalah si areola ini. Tuh sampai ini. Gitu. Jadi nanti posisinya tangannya seperti huruf C, kita arahkan ke mulut bayi. Begitu bayinya sudah mengenyot secara konstan, secara kontinu, baru rangkul bayinya. Berarti nanti Gitu. kita juga sebagai ibu akan merasakan ya, maksudnya kayak, oh ini udah benar, misalnya ada apa ya, kayak sedotnya itu akan terasa juga ya? Betul. Jadi nanti kerasanya tuh kayak ada hisapan dalam, apa sih, geli, lebih ke geli bukan sakit. Jadi bisa bedain, kadang ada yang kesedotnya tuh kenceng banget tuh tapi sampai sakit gitu kan, itu masih masih salah, itu masih puting aja. Karena puting itu kan, ujung puting ini kan sumber saraf ya, jadinya kalau dia dipencet atau dihisapnya di ujung puting pasti sakit. Jadi si bayi itu menghisapnya di areola gitu. Nanti kelas 1 kayak kehisap lambat,
terus dalam mulut bayinya. Kemudian si mulut bayi tuh gini, jadi pas dia mangap dia tuh Iya. gitu, bukan kempot. Kalau gitu tuh pasti tuh puting doang tuh, kayak kita minum sedotan, itu salah tuh. Jadi kita bisa lihat bibir bayinya, apa namanya, menggembung, pipi bayinya tuh menggembung, kemudian yang dirasakan oleh, bunda tuh tidak sakit, terus tidak lecet putingnya, sama tidak bengkak harusnya. Jadi kalau ada tanda 3 itu, tidak sakit, tidak lecet, tidak bengkak, berarti posisi dan perlekatannya benar. Nanti muka bayinya lucu deh kalau lagi nyusuin. Nah, kalau misalnya bayinya udah bisa latching dengan benar nih, Dok. Gimana caranya ibu bisa tahu bahwa memang produksinya sendiri sudah cukup? Ya, tanda kecukupan ASI-nya ya. Jadi ketika bayinya sudah posisi perlekatannya benar, kita bisa menilai dari, jadi gini, outputnya. Jadi ketika bayinya nyusunya udah oke, kita lihat nih pipisnya dalam sehari berapa kali. Jadi kalau bayi itu baru lahir 3 hari pertama, 5 hari pertama itu mengikuti jumlah hari. Jadi kayak hari pertama lahir tuh bayi harus minimal 1 kali pipisnya. Hari kedua minimal 2 kali pipisnya. Minimal ya, itu kalau lebih berarti dia oke nyusunya gitu ya. Hari ketiga minimal 3 kali, hari keempat juga minimal 4 kali. Nah, hari kelima sampai hari keenam itu minimal 6 kali dalam 24 jam dia pipis. Jadi di atas, 6 hari juga minimal 6 kali dia pipis, tandanya dia cukup minum. Jadi kalau kita rata-ratakan kan dalam 24 jam dibagi 6 kan berarti 4 jam sekali dia udah pipis ya. Tetapi biasanya kalau bayi yang minumnya udah mulai banyak, 1 jam aja udah banyak pipisnya gitu. Terus kedua, selain pipis, kita bisa lihat lagi ketika dia baru selesai menyusu tuh dia melepas payudara, terus dia tenang, dia mabok ASI, langsung rileks gitu, mabok ASI dia langsung happy. Sakau asli. Kadang-kadang dia tertidur gitu. Terus setelah itu kalau BAB-nya sih sebenarnya nggak terlalu menentukan, karena memang ASI itu karena mudah dicerna. Jadi ada bayi yang baru netek pup. Ada juga yang dia netek 1-2 hari baru pup, itu pun juga masih normal kalau selama ASI aja. Jadi kalau tanda yang dikatakan cukup ASI itu tadi dari pipisnya, dari setelah menyusunya dia tenang, tidak rewel, sama berat badannya ada kenaikannya dalam per hari itu minimal antara 30 gram per hari kenaikannya. Duh, pokoknya kalau udah bicara mengenai menyusui, itu kayaknya banyak banget ya, Dok, ya, topik-topik yang bisa dibahas gitu. Nah, tapi tadi kan ada overlap ya antara masa nifas sama mulai menyusui. Tadi Bidan Wiwit sempat bilang, ada layanan bidan datang ke rumah. Nah, ini bidan ini bisa membantu saat masa nifas pemulihan? Apakah juga bisa membantu untuk si ibu atau moms ini untuk belajar cara pijat payudaranya supaya bisa produksi lebih baik? Kira-kira apa aja sih yang bisa dibantu dari bidan? Jadi di aplikasi Halodoc yang bidan ke rumah ini ya, ya itu ada fasilitas kita pijat laktasi sama pijat bayi ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, ada pijat bayi dan pijat laktasi. Gak semua pijat laktasi harus di saat posisi payudara lagi sakit, bengkak, keras, itu enggak. Jadi fungsinya pijat laktasi itu untuk memperbanyak produksi ASI juga bisa. Jadi untuk ibu-ibu yang pasca lahir, habis melahirkan, itu dengan pijat laktasi harapannya produksi ASI itu nanti akan lebih banyak gitu. Karena memang ada titik-titik presurnya yang kita pijat, fungsinya untuk merangsang produksi hormon laktasinya gitu. Oke. Jadi bidan datang ke rumah itu sangat bisa membantu pemulihan ibu di masa nifas dan juga membantu untuk bisa apa namanya tadi pemijatan payudara sehingga produksi ASI juga lebih lancar. Dan tadi sebetulnya Dokter Meta juga banyak sekali informasi terkait menyusui ya. Kalau misalnya para moms juga butuh informasi lebih lanjut juga bisa berkonsultasi tadi dengan konsultan laktasi di Halodoc ya, Dokter Meta ya. Oke, nah mungkin sekarang kita moving on kepada mengenai bayinya sendiri nih. Dan tadi kita udah banyak bicara mengenai ibunya. Kira-kira momen-momen seperti apa yang saat ini juga Tata sebagai calon ibu mulai bertanya-tanya terkait dengan bayinya sendiri, Tak? Aku kalau misalnya yang soal bayi gitu pas lahir gitu, kalau misalnya pengalaman kayak kakak-kakak aku atau kakak ipar aku gitu dulu kayak punya bayi tuh sering banget nangis gitu. Jadi kayak apakah bayi tuh normal kalau nangis tuh sering? Terus sama juga tadi Dokter Metra mentions kalau bayi itu kadang bisa kuning karena bilirubin gitu. Mmm
Sebenarnya apalagi sih yang perlu dikhawatirkan misalnya bayi kuning dan bayi misalnya tadi sering menangis kayak gitu. Apalagi Iya, jadi bayi sering menangis tuh jangan khawatir karena menangis itu adalah salah satu bentuk komunikasi antara bayi sama orang tuanya. Nah, paling kita bisa lihat nih ketika bayi menangis dan ternyata dia mengatakan aku lapar gitu kan. Itu biasanya dia menangisnya sambil mengepalkan tangan. Jadi kalau dia nangis kejer tapi tangannya ini kayak meninju. Tapi kalau dia nangis kejer tapi tangannya dia kuple, dia rileks udah kebuka nih. Nah, kita cek nih barangkali dia pup atau pipis, gak nyaman yang lainnya atau gak nyaman. Jadi tidak selalu menangis itu lapar. Ya betul. Kalau aku dulu kalau bayi aku nangis aku seneng, malah aku kayak merasa dibutuhkan. Terus aku suka taruh hidung aku depan mulutnya soalnya kan gusinya masih ompong, baunya bau susu gitu kan. Kalau yang tadi mengenai apa bilirubin atau bayi kuning tadi Tata juga punya. iya, kalau bayi kuning itu kan tadi dokter juga bilang tuh ada. Berarti kita harus kalau misalnya bayi kuning kita bawa ke rumah sakit ini once dia udah sampai ke dada ya berarti. Jadi kalau muka katanya masih aman. Tapi kalau dada kita harus segera gitu. Sebenarnya sih patokannya tuh kita mesti mengukur ya di lab tuh batasnya 10 dikatakan normal. Normal tuh 10 atau ke bawah ya kan. Di atas 10 biasanya diharuskan dia harusnya dilakukan terapi itu setelah bilirubin 15. Tapi biasanya gini, kita lihat lagi nih. Tadi kan saya udah jelasin tentang bilirubin yang patologis ataupun fisiologis. Dan kalau fisiologis kadang-kadang gini kita lihat nih golongan darah ibu sama bayinya sama atau enggak. Jadi kalau golongan darah ibunya sama bayinya berbeda, itu cenderung kuning walaupun dia nyusunya banyak gitu. Jadi jangan khawatir, tetap disusulin aja. Nah, tetapi harus segera ke rumah sakit atau harus ke waktu bertanya ke Halodoc kalau misalnya bayinya banyak tidur terus dia demam. Dia dehidrasi, tanda-tanda dehidrasi. Sama pipisnya, popoknya tuh kayak ada merah gitu, kayak ada warna coklat atau kemerahan. Itu tanda dehidrasi, tandanya dia nggak minum. Kadang-kadang dia nggak minum itu salah satu gejala dari bilirubin tinggi. Jadi kayak melingkar aja tuh. Gitu. Bilirubin tinggi gejalanya tidur terus, tapi bayi yang tidur terus lama-lama bilirubin tinggi juga gitu kan. Jadi kayak gitu. Melihat perbedaan golongan darah tadi juga ya. Salah satunya kalau golongan darahnya berbeda, itu justru malah yang aman. Malah bayi aku golongan darahnya berbeda, itu suatu hal masih yang fisiologis. Biasanya kuningnya normal, tapi kalau golongan darah ibu sama bayinya sama itu dan kuning, tandanya dia kurang minum tuh. Misalnya gitu. Tapi kalau golongan darahnya berbeda, itu suatu kondisi yang fisiologis atau normal. Jadi bawa ke dokternya once dia udah demam atau tidurnya panjang ya. Betul, atau tidur panjang, terus ada tanda-tanda tadi, pipisnya udah ada merahnya, atau kurang tadi pipisnya dari jumlah hari yang Hari terakhir. 3 atau 4 sampai 6 ya. Betul. Ada lagi Tata pertanyaan mengenai bayi? Kalau untuk bayi aku juga bertanya nih kayak sekarang kan tadi Bu Widan juga menjelaskan sudah ada pijat-pijat ya, rasain pijat buat ibunya gitu. Tapi buat anak, nah sebenarnya kayak aku kan takut ya Bu, dia kan masih kecil banget. Apakah memang sudah boleh itu dipijat bayi? Aku kan takut patah, takut sakit gitu. Nih sebenarnya fungsinya pijat untuk bayi itu apa sih gitu, dan sebenarnya seberapa penting sih pijat bayi itu dilakukan, dan mungkin bisa dimulai dari usia berapa sih? Sebenarnya dari baru lahir juga udah bisa kalau mau pijat bayi. Oh gitu. Udah bisa. Jadi fungsinya pijat bayi itu yang pertama dia merangsang motoriknya juga kan, karena ada sentuhan. Kan saraf-sarafnya itu kan pasti kena sentuhan. Nah, itu buat merangsang. Terus setelah itu relaksasi, bayi lebih rileks, biasanya tidurnya lebih nyenyak. Bayi-bayinya biasanya abis pijat nih Bu, dede bayi pulas banget tidurnya Bu, gitu. Rata-rata sih begitu ya. Terus yang ketiga, berat badan bayi akan gampang naik. Nah, Banyak itu fungsinya banyak sebenarnya untuk pijat bayi ini. Tidak hanya untuk relaksasi aja, tapi untuk berat badan bayi juga bagus. Rekomendasinya berapa kali tuh Bu? Misalnya kayak baru lahir tuh berapa kali sih? Sebulan sekali kah? Kalau ibu misalkan bunda nih mau pijat bayi, pijat sendiri, misal abis mandi pijat sendiri boleh. Ilu kan, I love you ya, yang ada di YouTube kan ya. Nah itu. Terus kalau untuk terapis, kalau misalkan mau pijat misalkan boleh, kalau mau 1 minggu sekali, mau 2 minggu sekali, silahkan, nggak masalah, mau kapan aja gitu. Jadi ini juga bisa dibantu dengan bidan yang datang ke rumah Tadi tadi. rumah di aplikasi Halodoc ada kan? Ya. Nanti siap. Siap. Saya Saya
Oke, dan juga misalnya, calon ibu atau Tata juga masih punya pertanyaan lain seputar bayi pun bisa melakukan, apa namanya, konsultasi di Halodoc dengan dokter obgyn atau pediatrik ya? Betul. Jadi mulai dari awal masa, kehamilan, sampai melahirkan, sampai setelah melahirkan pun, ibu sebenarnya tidak sendirian. Iya. Banyak informasi tapi juga pintar-pintar memilih dan juga, banyak dukungan yang bisa diberikan dari Halodoc pun punya banyak servis yang mungkin bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah ada beberapa informasi, mungkin aku juga tambahkan ada voucher, potongan sebesar 25% dengan kode Halotalks untuk para calon ibu, atau para ibu yang membutuhkan servis dari Halodoc. Oke kalau begitu terima kasih buat semuanya hari ini. Mudah-mudahan informasi kita hari ini bermanfaat untuk semua para calon moms di luar sana. Dan sampai jumpa di obrolan kita yang berikutnya kapan-kapan lagi. Thank you. Terima kasih.